Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran agama kelas 7 ini kita sudah mulai bab 3 tentang tahoroh. Tahoroh ini adalah bersuci dari najis dan hadas. Bersama Miss Rizka kita akan kupas tentang tahoroh itu apa saja. Jadi dalam Islam diajarkan bersih itu indah. Kenapa kita belajar tahoroh di bab ini? Karena kita itu harus mengikuti syariat-syariat Islam, yaitu salah satunya adalah kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Jadi mengapa kita harus bersih dari najis, bersih dari hadas? Jadi harus kalian tahu dalam pelajaran tahara ini akan banyak sekali tentang apa saja najis-najis yang harus kalian ketahui, begitu. Yang pertama dalam mensucikan diri itu ada yang namanya hadas. Apa itu hadas? Hadas artinya keadaan tidak suci. Jadi dalam keadaan hadas kita ini akan bisa membatalkan seperti sholat, wudhu. Hal ini berbeda dengan najis karena najis hanya dapat membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kita berhadas, kita wajib wudhu lagi. Contohnya apa hadas itu? Contohnya adalah kentut, yaitu kentut merupakan hadas kecil. Jadi kita kalau mau sholat tapi kentut, jangan lupa berwudhu lagi. Nah, tadi sudah tahu kan hadas itu seperti apa? Hadas itu sudah bisa membatalkan wudhu kita, sholat kita, jadi harus wudhu. Sekarang Miss kasih tahu macam-macam hadas dan cara mencucinya itu seperti apa. Jadi bersuci dari hadas itu ada dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas kecil dan yang kedua bersuci dari hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil ini yaitu dengan cara berwudhu. Jika ada air ya pakai air lah. Biasanya kan kalau di sini banyak air jadi pakai air. Tapi kalau air tidak ada, misalkan kita ke gurun, airnya nggak ada, cukup melakukan cara tayamum, yaitu menggunakan debu, bisa dari tembok, bisa dari tanah. Jadi itu adalah cara menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau hadasnya hadas besar, yaitu yang harus kita lakukan nggak cuma wudhu, tapi apa? Yang kita harus lakukan untuk mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Nah, tadi kan sudah Miss kasih tahu, hadas kecil itu contohnya kentut. Sekarang penyebab hadas. Yang pertama ada hadas besar. Apa sih yang bisa menyebabkan kita punya hadas besar dan harus mensucikan dengan cara mandi besar? Yang pertama adalah kalau kita bersetubuh. Kalau suami istri sudah bersetubuh, kita harus mensucikan diri dengan mandi besar. Dan yang kedua, keluar mani, yaitu anak-anak yang maksudnya remaja yang sudah balik biasanya itu keluar mani, dan itu harus wajib mandi besar itu agar menghilangkan hadas besar yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga, melahirkan. Jadi ibu-ibu yang sudah melahirkan biasanya itu ada waktunya. Hadas besar itu bisa dihilangkan dengan cara mandi besar, sama dengan haid. Anak-anak yang perempuan yang SMP kan biasanya sudah mulai haid nih. Jadi kalau haid gak bisa kalau cuma disucikan dengan cara berwudu, jadi harus mandi besar. Jadi kalian yang perempuan yang sudah haid jangan lupa kalau sudah selesai haidnya, sudah bersih, maka kalian harus melakukan mandi besar agar
bisa suci kembali dan dapat melakukan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Kemudian nifas. Nifas ini sama dengan melahirkan ya, setelah melahirkan. Jadi wajib untuk mandi besar. Kemudian meninggal dunia. Jadi gak cuma orang yang yang masih hidup, tapi orang yang meninggal dunia kan coba lihat kalian, kalau ada orang yang meninggal dunia pasti dimandikan dulu ya sebelum dikubur. Nah, itu adalah hadas besar. Jadi harus disucikan kembali. Sekarang tadi kan itu hadas ya. Jadi hadas itu bisa dibersihkan dengan cara berwudu kalau hadas kecil, tapi kalau hadas besar disucikan dengan cara mandi wajib. Berbeda dengan najis. Apa sih bedanya najis sama hadas? Kalau najis itu sesuatu yang dipandang kotor, jijik, dan harus dibersihkan. Kalau hadas itu kan tadi kayak kegiatan kita yang dapat menimbulkan uh, sesuatu yang harus kita sucikan. Tapi kalau najis ini adalah sesuatu yang dipandang kotor, menjijikkan, seperti misalkan ada kotoran ayam ya, itu bisa juga disebut najis. Jadi beda ya antara hadas dan najis. Nah, ini tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama ada najis muhaffafah. Apa sih itu najis muhaffafah? Adalah najis yang ringan, misalnya air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara membersihkan najis muhaffafah ialah memercikkan air atau mengusapkannya pada benda yang terkena najis. Nah, yang ini benda-benda yang tergolong najis itu apa saja? Jadi yang pertama ada anjing dan babi, nanah, cairan muntah, kotoran kencing hewan, homer, mezi, cairan yang keluar dari dubur, darah, bangkai, dan sisa minuman anjing dan babi. Nah, ini contohnya ya, yang tadi Miss jelaskan itu macam-macam najis. Yang pertama, najis muhaffafah, ada air kencing bayi. Yang kedua, najis mutawasitoh, ada bangkai dan kotoran. Dan yang ketiga ada najis mughalladoh, yaitu anjing dan babi. Yang pertama, muhaffafah ini yang ringan, mutawasitoh yang sedang, dan mughalladoh adalah najis yang berat. Nah, di sini ada 2 tugas ya nanti. Yang tugas pertama cuma 2 soal. Jadi disebutkan mana jawaban yang benar. Coba lihat nomor 1 di bawah ini yang termasuk contoh najis mughallazoh. Jadi yang mughallazoh itu yang mana? Sebutkan. Yang kedua, hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi secara besar itu apa saja? Coba dilihat. Disebutkan yang sudah disebutkan, yang benar yang mana disebutkan lagi. Kemudian yang kedua yaitu yang pertama, apa perbedaannya najis dan hadas? Coba sebutkan. Kemudian macam-macam najis dan cara mensucikannya bagaimana? Terus yang ketiga terakhir, sebutkan benda-benda yang tergolong dalam najis. Tadi di slide sebelumnya sudah Miss Rizka sebutkan ya. Coba kalian sebutkan lagi minimal 5 benda. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.